Assalamualaikum, bersama kami kembali. Saya Mutiara Langit dan ini Saya Nanti Alam. ya, kita di dialog Allah dan kehendaknya. La haula quwata illa billah. Sekarang tema kita karena Allah. Tentang karena Allah. Kita langsung aja yuk ke Umi. Umi, menurut Umi karena Allah itu apa? La haula quwata illa billah. Karena Allah itu apa? Ya, Sebuah kata ketika sepertinya itu sebuah niat, tapi menurut saya bukan. Sebuah kata sepertinya itu tujuan. Wallahu a'lam. Ketika karena Allah itu adalah ada sebuah pencapaian dari sesuatu yang dilakukan. La haula quwata illa billah. Apakah ketika karena Allah itu adalah niat yang hanya sekedar diungkapkan, atau sebuah kata yang begitu bisa mencerminkan personal seseorang di dalam keyakinannya ketika nyatanya apapun yang harus dilakukan manusia itu harus karena Allah. Itu sudut pandang keyakinan personal. Wallahu a'lam. Ketika berbicara apapun, apa saja dari yang dilakukan manusia, ketika melakukannya karena Allah saja. Dan ketika manusia meyakini, ketika melakukan sesuatu karena Allah itu adalah sesuatu yang benar dan setuju, saya pikir ketika manusia bisa melakukannya itu terjadinya atas kehendak Allah. La haula quwata illa billah. Ketika karena Allah itu sebuah tujuan, orientasi hidup, pencapaian hidup, ketika pencapaiannya itu adalah Allah, ketika orientasinya adalah Allah, ketika karena Allah itu melakukannya hanya karena Allah saja, tidak berpikir selain Allah. Maksud saya, ketika saya mencontohkan sebuah fenomena, ketika seseorang melakukan salat, ketika orang berucap salatnya karena Allah lillahi ta'ala, apakah ketika salatnya itu hanya karena Allah itu tidak ada sesuatu yang terpikir selain Allah? Ketika benar tujuannya, ketika di dalam salat itu hanya untuk mengingat Allah, bukan untuk pencapaian tertentu, misalkan untuk ketenangan diri atau bahkan surganya Allah. Wallahu a'lam. Itu sebuah sudut pandang di awal. La haula quwata illa billah. Gimana Umar? karena Allah itu lebih ke orientasi ketika melakukan segala sesuatu aktivitas, Iya, apapun itu. bukan hanya sekedar niat. Bukan hanya sekedar niat. Artinya di situ sangat erat kaitannya dengan keyakinan yang ada pada diri. Saya pikir seperti itu. Ketika karena Allah itu dilatar belakangi oleh keyakinan diri, ketika diri yakin kepada Allah dengan benar, ketika diri meyakini Allah adalah segala-galanya, ketika di dalam diri
ada sesuatu selainnya. Manusia bisa melakukan apapun karena Allah atas kehendak Allah. Wallahu a'lam. Artinya seseorang yang melakukan karena Allah ketika kehendak Allah untuk setiap orang itu berbeda, aplikasi dalam karena Allah itu akan berbeda juga. Begitu bukan, Mi? Maksud aplikasi seperti apa? Aplikasi tindakan tindakan nyata, realitasnya, konkretnya, Ketika berbicara tentang aktivitas. kehendak Allah, aktivitas manusia antara manusia yang satu dengan yang lainnya beragam, berbeda, terlihat sama sepertinya. Wallahu a'lam. Nyatanya hanya Allah yang tahu tentang itu. Ketika contohnya seseorang melakukan hal yang sama ketika sholat karena Allah, apakah benar kedua orang itu melakukannya karena Allah? Ketika itu benar-benar hanya Allah yang tahu tentang sesuatu yang ada di dalam hati manusia, tentang keyakinannya di dalam hati manusia, di setiap hati manusia. Maksud saya itu hanya Allah yang tahu. Ketika ungkapan hanya sekedar ungkapan, ketika aplikasi hanya sekedar aplikasi dari sebuah sudut pandang keyakinan, dan nyatanya yang bisa menilai benar atau salah dari apa yang dilakukan manusia itu hanyalah Allah saja. Wallahu a'lam. Itu adalah rahasia Allah. Gimana Umar? Begitu, karena Allah di sini begitu berbeda. Di situ artinya tidak ada pencapaian diri selain hanya Allah saja. Seperti itu. Ketika karena Allah itu bukan untuk pencapaian diri. Ketika karena Allah itu poin tujuannya adalah Allah. Sesuatu yang digarisbawahinya adalah Allah. Ketika orientasinya adalah Allah. Ketika apapun yang dilakukannya untuk Allah saja. Seperti itu. Artinya menafikan keinginan tentang surga atau pahala, seperti itu. Ketika surga itu ada atas kehendak Allah. Ketika surga itu adalah rahasia Allah. Ketika pahala itu adalah rahasia Allah. Yang bisa menilai manusia dari apa yang dilakukannya, apakah sesuatu yang dilakukannya benar atau salah, itu hanyalah Allah. Dan yang saya mengerti, ketika sesuatu yang harus manusia lakukan, apapun orientasinya adalah Allah, bukan untuk pencapaian pahala yang begitu banyak orang membicarakan, dan akhirnya orang meraih pencapaian berlomba untuk banyak pahala. Wallahu a'lam. Artinya lebih mudahnya karena Allah itu adalah visi dan misi hidup manusia, seperti itu bukan? Tujuan Iya, visi, misi, tujuan hidup manusia itu adalah Allah. seperti itu. Karena Allah itu adalah orientasi, karena Allah itu adalah tujuan, karena Allah juga aplikasi, karena Allah juga keyakinan, dan semuanya itu dinisbatkan hanya kepada Allah saja, tidak sesuai Allah.
Artinya di situ keyakinan manusia harus sudah sampai puncak. Jadi maksudnya puncak di situ Allah, Allah, Allah saja. Berserah diri kepada Allah. Ketika berbicara tentang puncak keyakinan, itu adalah rahasia Allah. Yang saya pahami, yang harus dilakukan manusia itu adalah hanya berserah diri kepada Allah, pasrah sepenuhnya dengan apapun kehendaknya, bersiap menerima apapun konsekuensi dari apa yang dilakukan, ketika nyatanya apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik menurut Allah saja. Jangan pernah mainkan diri, jangan pernah diri menilai. Ketika itu La haula quwata illa billah. Kesimpulannya, karena Allah itu adalah bukan niat, karena Allah itu adalah orientasi manusia ketika hidupnya hanya untuk Allah, hanya Allah, Allah saja. la haula quwata illa billah. Saya ingin bertanya, apakah ketika manusia ini surganya Allah atau Allah saja, pahalanya Allah atau Allah saja? Apa yang ingin dicapai ketika manusia hidup di dunia? Ketenangan hidup atau Allah saja? Kedamaian hidup atau hanya Allah saja? Itu adalah sebuah pilihan, itu adalah fenomena pilihan. Ketika pencapaian apa yang ingin dicapai oleh manusia itu adalah tanggung jawab personal di hadapan Allah, ketika itu adalah keyakinan yang ada di setiap manusia, ketika nyatanya itu adalah kehendak Allah yang terjadi kepada manusia ketika ada perbedaan sudut pandang tentang keyakinan kepada Allah. Wallahu a'lam. La haula quwata illa billah. Umi, ketika karena Allah itu adalah orientasi hidup manusia, Allah, Allah saja, tapi dalam aplikasinya manusia hanya bisa pasrah kepada Allah saja. Seperti itu bukan? La haula quwata illa billah. Ketika keyakinan hanya sekedar keyakinan, ketika nyatanya keyakinan tidak bisa diaplikasikan tanpa kehendaknya, ketika pilihannya hanyalah pasrah kepada Allah untuk melakukan ketaatan dalam tanda kutip, ketika saya menggarisbawahi, ketika seseorang bisa taat itu hanya atas kehendak Allah, ketika seseorang bisa berpasrah sepenuhnya, berserah diri sepenuhnya kepada Allah juga atas kehendak Allah. Jadi apa yang harus dilakukan manusia? Pilihannya berserah diri kepada Allah bukan? Atau melakukan banyak hal untuk berjuang untuk pencapaian sesuatu yang dijadikan sebuah keyakinan atau sebuah idealisme dalam sudut pandang keyakinan personal. Wallahu a'lam. Ketika saya melihat konsep karena Allah, itu konsep yang begitu ideal, begitu ideal. Allah, Allah, Allah saja di dalam hidupnya. Tapi itu Masya Allah, begitu diri tak sanggup, begitu diri tidak bisa, begitu diri lemah, begitu diri tak berdaya.
untuk melakukan itu. Ketika pilihannya pasrah, itu Masya Allah, manusia yang saya rasa hanya bisa melakukan pasrah, dan itu pun yang saya yakini itu hanya atas kehendak Allah. La haula wa quwwata illa billah. Ketika tidak ada daya dan kekuatan dalam diri, ketika semua adalah milik, ketika Allah adalah segala-galanya, ketika Allah selalu dan selamanya, ketika diri bisa pasrah, ketika pasrah itu juga hanya atas kehendak. La haula wa quwwata illa billah. La haula quwata illa billah. Umi, sepertinya sampai di sini dulu. Akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.